Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel seputaran handphone. Apa kabar sobat semuanya? Semoga baik dalam lindungan ya sobat. Baiklah, di tangan saya ini ada HP Vivo Y17 yang dimana kata si pemilik handphone minta tolong pasangkan LCD baru ya teman-teman ya. Dan si pemilik handphone juga membawa LCD sendiri ya teman-teman ya. Kata si pemilik handphone dia beli LCD nya online ya teman-teman ya. Ini handphonenya saat ini saya akan mengetes pengecasan apakah benar handphonenya terjadi LCD atau bukan ya teman-teman ya. Ya benar ya, HP-nya terjadinya di LCD ya teman-teman ya. Saya akan menunjukkan step by step gimana cara pemasangan LCD yang benar dan rapi ya teman-teman ya. Ini saya akan melepaskan slot SIM nya terlebih dahulu. Setelah itu saya akan mencopot di casing belakangnya ya teman-teman ya. Sebelum mencopot casing belakang ini kita harus berhati-hati teman, karena ada fingerprint yang masih lengket di casing belakang ini ya teman-teman ya. Kita harus berhati-hati supaya tidak terjadinya putus di fingerprintnya ya teman-teman ya. Setelah itu kita akan mencopoti semua bautnya ya teman-teman. Saya akan mencopoti satu persatu baut yang ada di handphone ini ya teman-teman ya. Sebelum pemasangan LCD, alangkah baiknya nanti kita akan mencoba untuk pengetesan LCD nya ya teman-teman, karena dia beli di online, jadi kita belum tahu LCD ini bagus atau tidak. Baiklah, tutup mesinnya udah saya copot, dan saatnya saya akan menambah tegangan di baterai ya teman-teman ya, karena baterainya lowbat. Jadi akan saya tambah tegangan di power supply dengan ampere 0,48. Gimana caranya untuk mengecas handphonenya ya teman-teman ya, karena handphonenya kita bongkar. Jadi kita ambil jalan singkatnya aja, baterainya kita langsung isi dari power supply ya teman-teman ya. Oke, saatnya saya akan mencopot LCD yang lengket di handphonenya teman-teman ya, yang rusak. Oke, setelah saya mencopoti LCD nya, kita akan ngetes LCD nya apakah bagus atau tidak ya teman-teman ya. Dan selagi saya mencopot LCD nya, sepertinya baterainya juga udah terisi penuh juga ya teman-teman ya. Oke, alhamdulillah LCD yang lama udah copot. Saatnya kita akan ngetes LCD barunya ya teman-teman ya. Saya akan bersihkan sisa-sisa lem yang masih lengket di tulang handphonenya ya teman-teman ya. Saya akan bersihkan. Sebenarnya ini kerjaan yang sangat tidak enak teman-teman, karena kita membersihkan sisa-sisa lem yang ada lengket di tulang handphonenya teman-teman ya. Kita harus membersihkan sebersih mungkin ya teman-teman ya, supaya sisa-sisa lem yang nempel di frame ini bisa terangkat semua dan kita ganti dengan lem baru ya teman-teman ya, supaya nantinya lem baru itu tahannya lebih lama ya teman-teman ya. Boleh kita tidak membersihkannya, tapi kerjaan kita kurang rapi teman-teman, kurang bagus. Jadi kita harus membersihkan sebersih mungkin ya teman-teman ya. Dan hati-hati sisa kotoran lem itu jangan sampai masuk di area tulang ya teman-teman ya, karena itu nanti akan terjadinya shadow bintik putih ya teman-teman ya. Oke, sepertinya sudah cukup saya membersihkan LCD nya, dan kan saya rapikan di parit-parit kolom LCD nya ya teman-teman ya. Oke, cukup untuk bersih, dan saya akan mencopoti baterai yang udah kita isi dengan power supply ya teman-teman ya. Kemungkinan baterainya udah terisi ya teman-teman ya. Saya pasangkan dulu baterainya. Setelah itu LCD nya kita tes di luar aja teman-teman ya. Kalau kita tes di dalam nanti bongkar baterai lagi.
dan kerjaan pun tambah lama. Oke, saya akan tekan switch on off nya teman-teman, apakah LCD nya bagus atau tidak. Alhamdulillah, ternyata si pemilik handphone beli LCD nya di online sangat bagus ya teman-teman ya. Oke, saatnya kita akan mengetes touchscreen nya teman-teman ya, apakah jalan atau tidak teman-teman. Terkadang kita beli LCD online, LCD nya nampil, touchscreen nya tidak berjalan teman-teman. Oke, sepertinya touchscreen nya sangat berfungsi normal ya teman-teman ya. Alhamdulillah, saatnya akan kita pasang dan saatnya akan kita rapikan untuk pemasangannya ya teman-teman ya. Dan kita akan ngasih lem di pinggir frame, jangan di tengah frame ya teman-teman ya, karena di tengah frame tulang LCD itu kalau kita ngasih lemnya, takutnya waktu pembukaan LCD yang hanya sekedar retak dicopot ulang ya teman-teman ya. Kalau kita masang di pinggir frame dan pelepasan LCD sangat gampang teman-teman. Oke, kita tidak bisa ngasih lem terlalu banyak dan tidak bisa ngasih lem terlalu sedikit karena takutnya merembes ke dalam LCD ya teman-teman ya. Oke, setelah itu saya akan pemasangan LCD dan saya akan pasang baterainya kembali ya teman-teman ya. Kita akan udah ngetes LCD nya di luar tadi teman-teman ya. Saya akan memasang untuk mesinnya teman-teman ya, dan akan saya pasang kembali casingnya. Dan jangan lupa ada fingerprint yang harus kita pasang dulu. Setelah itu kita pasang slot SIM nya ya teman-teman ya, dan akan kita coba untuk menyalakan. Alhamdulillah, mantap jiwa. Alangkah baik kita ikat dulu ya teman pakai karet, karena supaya pemasangan LCD tadi sangat rapi ya teman-teman ya, dan sangat kuat. Oke, sekian dan terima kasih.